Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman. Kita mulai daurah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Teman-teman Mas Santri azani Allahu ayyakum. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan kembali di majelis daurah kita yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kembali pelajaran-pelajaran kita insyaallah. Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan masih begitu banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kenikmatan yang paling besar yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta kita selaku umatnya, yang mana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas agama yang benar ini dalam keadaan husnul khotimah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Nabi SAW memberikan syafaat uzma nanti kepada kita pada hari kiamat nanti. Teman-teman Mas Santri azani Allahu ayyakum, senang sekali saya bisa membersamai teman-teman di malam hari ini. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kembali daurah kita teman-teman, laptop saya mati tadi. Nah, baik teman-teman Mas Santri azakumullah. Insya Allah kita akan melanjutkan daurah kita malam hari ini, tepatnya daurah fikih insya Allah. Sebelum kita sama-sama menyimak pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, izinkan saya menyapa guru kita terlebih dahulu, yaitu Ustadz Furqanuddin Nugraha Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah bi khairin. Semoga antum sehat Ustadz ya. Senang bisa berjumpa kembali dengan antum di malam hari ini. Untuk daurah fikih kita di malam hari ini, materi akan kita bahas terkait dengan apa Ustadz? Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait tayamum dan menghilangkan najis. Nah, baik. Terima kasih banyak Ustadz Furqanuddin Nugraha. Jazakallah khairan katsiran atas kesediaan antum di malam hari ini. Baik teman-teman Mas Santri azakumullah, itulah tadi guru kita Ustadz Furqanuddin Nugraha yang insya Allah akan membersamai kita di malam hari ini dan akan menyampaikan materi tentang fikih tayamum dan juga cara menghilangkan najis. Baik teman-teman Mas Santri azakumullah, sebelum kita sama-sama menyimak faidah materi yang akan disampaikan oleh guru kita, saya ingin mengingatkan seperti biasa beberapa hal kepada teman-teman.
dan juga kepada diri saya pribadi. Yang pertama, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat kita sebelum kita mulai menyimak pelajaran-pelajaran yang disampaikan guru kita, karena pada hakikatnya sekali lagi, daurah kita malam hari ini adalah thalabul ilm, menuntut ilmu, dan dia adalah salah satu ibadah yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga niat yang ikhlas ini menjadi sangat penting bagi kita. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman bagi yang bisa menyalakan kameranya silakan di-on-kan, dan juga untuk mikrofonnya silakan di-nonaktifkan teman-teman. Silakan nonaktifkan mikrofonnya demi kehusuan kita dalam menyimak pelajaran. Bagi teman-teman yang bisa mencatat, silakan catat, siapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan guru kita. Dan yang terakhir, insya Allah nanti di akhir sesi akan ada tanya-jawab. Teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan guru kita dipersilahkan, atau mungkin teman-teman bisa melayangkan pertanyaan atau sharingnya melalui kolom komentar. Baik teman-teman Mas Santri Azakumullah, untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita terkait dengan fikih tayamum dan cara menghilangkan najis. Nah, tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas inayah maunahnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermuajahah, bisa meluangkan waktu untuk sama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermajlis ilmu yang itu besar sekali fadilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya, minal masyriq ilal maghrib, yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mengawali majelis kita pada kesempatan malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang telah kita ketahui bisa diamalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna wa ahlana fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa tak jenuh-jenuhnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, yang masih mengalami penistaan, penindasan dari Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluluh lantahkan musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama ini. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma hdul man khadalal muslimin, Allahumma izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian matan Abi Syuja yang penjelasannya dilengkapi dengan kitab At-Tahdzib, syarah terhadap matan Al-Ghayah wa Takrib, karangan Syekh Dr. Mustafa Bib Al-Bugho. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal masih seputar hukum-hukum toharoh. Jadi direview kembali, diingatkan bahwa toharoh itu secara garis besar mencakup dua hal. Yang pertama adalah
raf'ul hadas, mengangkat hadas, dan yang ketiga izalatun najas, menghilangkan najis. Nah, maka kalau kita bicara belajar toharoh, maka dua hal besar ini setidaknya yang harus kita ketahui bersama. Bagaimana kita mengangkat hadas. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menghilangkan najis. Nah, toharoh ini oleh para ulama, ahli fikih, oleh para fuqaha, biasa pembahasannya diletakkan di bagian-bagian awal dari pembahasan fikih yang luas itu. Karena apa? Karena toharoh ini adalah syartun min syurutis sholah. Satu syarat di antara syarat-syarat sah sholat. Supaya sholat kita sah, maka hal yang tentu harus kita perhatikan adalah toharohnya. Sehingga ketika kita sholat, maka kita sholat dalam keadaan suci. Sholat tidak membawa hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Sholat tidak membawa najis, baik di pakaian kita, di badan kita, atau tempat kita sholat. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa hal berkenaan dengan toharoh ini. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pasal yang dituliskan oleh musonif, pengarang kitab Matan Abi Syuja, yaitu tentang syarat-syarat tayamum dan juga kaifiyat pembakal tayamum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Pasal yang akan menjelaskan berkenaan syarat-syarat tayamum. Nah, terlebih dahulu kita mungkin sering mendengar tayamum. Apa itu sebetulnya tayamum? Tayamum itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, bermaksud. Makanya secara bahasa Arab ketika seseorang mengatakan tayammamtu fulanan, maksudnya adalah aku bermaksud pada si fulan. Nah, itu secara bahasa al-qasdu. Sedangkan secara istilah fikih yang ini menjadi objek bahasan pada pasal yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini, tayamum itu adalah mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin biniyatin wa ala wajhin mahsusin. Yang disebut tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua lengan dengan tanah yang suci, mensucikan, disertai dengan niat. Nah, ini namanya tayamum. Tayamum ini, ikhwan fillah rahimakumullah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik dengan Al-Qur'an ataupun dengan As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat Di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sakit atau sedang safar, sedang bepergian, kemudian berhadas, ya, buang air atau menyentuh perempuan, sementara tidak menemukan air untuk berwudu, maka kata Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, maka usaplah wajah-wajah kalian dan kedua lengan kalian. Nah, ini dalil pensyariatan tayamum Al-Maidah ayat 6. Demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan berkenaan dengan dibolehkannya atau disyariatkannya tayamum ini, diantaranya adalah hadis waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan waju'ilat turbatu halana tahuron. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dijadikan bagi kami, bagi kita, tanah itu sebagai tempat sholat, dan dijadikan turbatuha, ya, dijadikan bumi itu sebagai tempat sholat, dan dijadikan tanahnya itu sebagai media yang suci dan menyucikan. Idza lam najid al-ma'ah, jika kita tidak menemukan air. Nah, ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
sekaligus menjadi landasan disyariatkannya tayamum. Nah, iwan fillah rahimakumullah, tidak sembarangan orang beralih dari berwudu ke tayamum. Ya. Diingatkan kembali bahwa wudu itu adalah cara untuk menghilangkan atau mengangkat hadas kecil dengan cara berwudu. Adapun mandi besar adalah cara untuk menghilangkan hadas besar. Nah, tayamum adalah pengganti ketika seseorang dengan sebab-sebab tertentu yang nanti akan dijelaskan pada pasal ini, pengganti dari berwudu ataupun mandi besar. Nah, namun ada sebab-sebabnya yang harus kita ketahui bersama terlebih dahulu. Apa saja sebab-sebabnya itu? Di sini disebutkan itu tayammumi khamsatu asya'a. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Wujudul uzri bisafarin au marodin. Yang pertama itu adanya uzur disebabkan karena safar sedang bepergian atau karena sakit. Nah, ini yang pertama, ya. Adanya uzur karena safar atau karena sakit. Kemudian yang kedua, supaya tayamum kita itu sah, ya, ini yang membedakan dengan wudu. Yang kedua, wadukhulul waqti sholati. Sahnya tayamum itu adalah dengan masuknya waktu sholat. Jadi beda dengan wudu. Kalau wudu, waktu sholat isya misalkan di Bandung itu pukul 18:55. Nah, kemudian pukul 18:30, beberapa menit menjelang masuknya waktu isya dia sudah berwudu, maka sah wudunya. Ketika sholat isya datang, dia tidak perlu wudu kembali. Nah, namun kalau bertayamum disyaratkan supaya tayamumnya sah itu adalah wadukhulu waktu sholati, masuknya waktu sholat. Nah, mana dalilnya? Syekh Mustafa di Al-Bugho mengatakan bahwa apa yang menjadi dalil bahwa tayamum itu disyaratkan harus sudah masuk waktu sholat, kalau memang tayamum untuk sholat, adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ainama adrokatni as-shalah tamassahtu as-shalaita, ya. Tamassahtu as-shalaitu. Manakala aku mendapati sholat, maka aku mengusap dan juga aku melakukan sholat. Maksudnya aku bertayamum dan aku melakukan sholat. Nah, kata Syekh Mustafa di Al-Bugho, faqad dalat ar-riwayatani ala anna tayammuma yakunu inda idraki sholah. Kata Syekh Mustafa di Al-Bugho, 2 riwayat ini, jadi riwayat yang pertama tadi yang mengatakan bahwa bumi itu dijadikan bagi kita, ya, bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagai tempat sholat, dan tanahnya itu suci. Kemudian ada lanjutannya di riwayat yang lain, fa ayyuma rajulin min ummati adrokathu as-shalah falyusolli. Siapa saja dari umatku yang mendapati sholat, falyusolli, maka sholatlah. Nah, hadis yang ini dan hadis yang kedua tadi, kata Syekh Mustafa di Al-Bugho menunjukkan kepada kita bahwa sahnya pelaksanaan tayamum itu adalah manakala sudah masuk waktu sholat. Alasan yang kedua, wali anna tayamuma utubiro toharotan lidorurah. Tayamum itu adalah cara bersuci dalam kondisi darurat, gitu ya. Beda dengan wudu. Kalau wudu kan kondisi normal. Kalau tayamum dalam kondisi darurat. Nah, karena dalam kondisi darurat, maka wala darurata qabla dukhulil waqti. Tidak ada kata darurat kecuali kalau sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu sholat, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, syarat sahnya tayamum itu wa talabul ma'i wa ta'azzuru istimalihi. Mencari air. Jadi tidak hanya sekedar asumsi tidak ada air, tapi harus diusahakan mencari terlebih dahulu. Adakah air atau tidak ada? Kalau benar-benar dipastikan sudah tidak ada air, maka boleh dia mengganti wudhunya atau mandi besarnya dengan cara bertayamum. Nah, para ulama, di antara mereka ada yang kemudian mendetilkan, merinci tolabul ma'i di sini sampai benar-benar tidak ada air, sehingga dia menyebabkan boleh untuk bertayamum.
Yang pertama, kalau memang sudah yakin 100% wah tidak ada air di wilayah ini, maka tidak perlu mencari. Tidak perlu tolabul ma'i. Langsung ketika sudah masuk waktu sholat, maka dia bertayamum. Pengganti wudhunya atau pengganti mandi besarnya. Namun kalau dia masih merasa ada sekian persen kemungkinan masih ada air. Lawong ini wilayahnya misalkan dulu itu sumber air ada di mana-mana. Masih ada kemungkinan air. Atau misalkan dia itu sedang safar, ya, berangkat tidak sendirian beserta rombongan, boleh jadi dia sendiri kehabisan air di wadahnya itu. Namun boleh jadi ada teman perjalanannya itu yang masih tersedia air, masih membawa air. Maka diusahakan dia harus mencari terlebih dahulu sampai benar-benar memastikan tidak ada air. Nah, ini lagi-lagi sampai harus dipastikan seperti itu karena tayamum ini adalah tata cara menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar dalam kondisi darurat. Nah, makanya wa talabul ma'i wa ta'adzuru istimali. Yang pertama adalah mencari air. Kemudian yang berikutnya wa ta'adzuru istimalihi. Air sih ada, tetapi ta'adzuru istimalihi, uzur ya. Dalam penggunaan air itu karena sakit misalkan. Sehingga ketika dia menggunakan air boleh jadi sakitnya bertambah parah atau misalkan masa penyembuhannya tambah lama. Nah, maka sakit model seperti ini yang terkategori uzur dalam penggunaan air. Kemudian wa'iwazuhu ba'da talabi, dia itu kekurangan, kesempitan ya setelah mencari air. Airnya misalkan ada, tetapi ada pihak lain yang lebih membutuhkan. Dulu ketika daurah kitab Safinatun Najah pernah disinggung ya, hayawanun muhtarom. Ada binatang-binatang yang itu dimuliakan oleh syarak. Ketika binatang-binatang ini, termasuk di dalamnya adalah manusia, kehausan, maka meskipun ada air, air ini lebih diprioritaskan untuk menghilangkan hausnya binatang-binatang tadi ketimbang dipakai untuk berwudu. Wudunya bisa beralih ya dengan cara tayamum. Nah, ini diantara iwizazu ba'da talabi. Airnya ada, tetapi tidak leluasa untuk menggunakannya. Ada prioritas lain. Karena yang perlu kita ingat bersama ya, di antara maqasidus syariah, maksud di pensyariatan hukum-hukum itu adalah untuk hibdun nafs ya, untuk menjaga jiwa. Jadi menjaga jiwa itu urutannya lebih diprioritaskan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah mahdoh ya. Wudu, mandi besar itu ibadah. Tetapi manakala airnya itu dibutuhkan untuk ya keselamatan jiwa, itu yang lebih diprioritaskan. Ibadah yang sifatnya itu tadinya tidak mau tidak mau harus dengan air, namun kalau ada keselamatan jiwa yang harus diprioritaskan, maka airnya itu digunakan untuk menjaga jiwa, hifdun nafs. Sedangkan wudu atau mandi besar bisa beralih dengan bertayamum. Nah, berikutnya iwan fillah rahimakumullah, wat turabu at-tahiru lahu ghubarun. Nah, kalau yang ini ya, syarat yang berkaitan dengan medianya apa untuk bertayamum itu. Kalau wudu kita pahami bersama ya, media yang digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi besar itu adalah air yang tahur, air yang suci dan mensucikan. Nah, adapun kalau untuk bertayamum, medianya itu, media bersucinya adalah at-turabu at-tahiru lahu ghubarun, tanah yang suci ya, yang ada debunya. Nah, ini ya. Jadi juga yang harus diperhatikan ya, tanahnya yang tohir, bukan tanah yang najis. Bukan tanah bekas juga, bukan tanah mustakmal. Bekas orang lain tayamum, kita pakai lagi tayamum, maka ini tidak sah. Atau tanah najis, misalkan tanahnya diambil dari mana? Tanahnya diambil dari pinggir kandang kambing, misalkan. Ya, tentu ini najis, karena apa? Boleh jadi bercampur dengan kotoran-kotoran kambing. Atau tanahnya diambil dari mana? Tanahnya diambil dari samping jamban, misalkan. Tanahnya diambil dari mana? Tanahnya diambil misalkan dari kuburan yang sudah lama. Ya, yang kemungkinan besar ada isi perut orang yang dikubur itu yang sudah bercampur dengan tanah sehingga najis. Nah, ringkasnya bahwa tanah yang
sah digunakan untuk bertayamum itu adalah at-thahir, tanah yang suci. Juga yang bukan mustakmal, bukan tanah yang bekas digunakan untuk bertayamum. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Jika tanahnya itu bercampur dengan gipsum atau bercampur dengan pasir misalkan, maka ini tidak mencukupi. Jadi apa yang dituliskan oleh pengarang kitab Matan Abu Suja ini, bahwa tanah yang digunakan itu harus tanah yang khalis, tanah yang memang murni, tidak boleh bercampur dengan, misalkan di sini disebutkan jisun, ya, gipsum ataupun pasir yang lain. Nah, ini diantara beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam hal bertayamum. Kalau mau diringkaskan, maka syarat-syarat ini sebetulnya berkaitan dengan kondisi apa yang menyebabkan seseorang itu boleh beralih dari wudhu ataupun mandi besar ke tayamum. Di antaranya adalah faqdul ma'i, tidak adanya air. Ya, tidak adanya air, ya, untuk berwudhu ataupun untuk mandi besar. Atau yang kedua, air ada, tetapi dia itu uzur, ya, dalam menggunakan air karena sakit. Tentu dengan sakit yang ketika dia terkena air, maka sakitnya tambah parah. Ketika dia terkena air, maka fungsi dari organ tubuhnya itu akan hilang atau menjadi tidak normal misalkan. Atau sakit yang ketika dia kena air, maka masa penyembuhannya jadi lebih lama. Nah, tentu hal-hal semacam ini harus berdasarkan rekomendasi dari ahli medis, dari ahlinya, bukan hanya sekedar klaim semata. Atau karena uruf, kebiasaan saja, kalau orang sakit tertentu terkena air bisa jadi sakitnya tambah parah misalnya. Nah, maka boleh ya beralih dari wudhu ataupun mandi besar ke tayamum. Nah, atau yang ketiga, takut menggunakannya, airnya ada, bisa diakses. Tetapi ketika dia itu mengambil air ke wilayah tersebut, ya, boleh jadi kemudian dia itu diterkam binatang buas. Orang zaman dulu kan bepergian, ya, melewati wilayah-wilayah yang keamanannya itu rendah, ya. Kemudian dia misalkan membawa barang dagangan. Ketika dia mau mengambil air ke sumbernya, sementara misalkan barang bawaannya itu disimpan, maka khawatir misalkan dibegal, diambil oleh orang lain. Nah, maka menurut para ulama, hal-hal semacam ini juga yang membuat dia itu boleh beralih dari wudhu ataupun dari mandi besar ke tayamum. Nah, iwan billah rahimakumullah, berikutnya berkenaan dengan kapan tayamum itu, ya. Nah, tadi disebutkan tayamum itu beda dengan wudhu. Kalau tayamum dilakukan wadukhulu waktu sholat. Kalau tayamum untuk sholat, maka baru sah tayamumnya itu kalau memang waktu sholatnya sudah masuk, ya. Waktu sholatnya sudah masuk, jangan sebelumnya. Nah, yang ketiga berkenaan dengan apa medianya yang digunakan. Media yang digunakan untuk bertayamum adalah at-turabu at-tahiru lahu gubarun, ya. Tanah yang suci yang tercampur dengan pasir, ya, dan tidak tercampur dengan jisun au ramlun. Tidak tercampur dengan misalkan ada gipsum atau pasir. Kalau tercampur dengan benda-benda tersebut, maka lam yujzi, tidak memenuhi. Nah, ini beberapa syarat, ya, syarat sahnya tayamum. Iwan bila rahimakumullah, berikutnya wa faraiduhu arba'atu asya. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya tayamum itu? Fardunya tayamum, rukun tayamum. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang bertayamum? Nah, fardu tayamum itu arba'atu asya, ada 4 hal. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal-amalan itu sah atau tidaknya, berpahala atau tidaknya tergantung niatnya. Nah, an-niyatu yang pertama niat. Niat itu wa mahalluha al-qalbu. Tempat niat adalah di dalam hati. Kapan niatnya itu? Kalau dalam tayamum, ya, maka niatnya itu adalah ketika dia mengusapkan debu ke wajahnya. Nah, itu niat waktu pelaksanaan niat tayamum. Berikutnya wa mashul wajhi, ya. Rukun tayamum yang kedua itu adalah mengusap wajah. Sebagaimana wudhu, batasan wajah ketika bertayamum. Dari atasnya adalah
area tumbuhnya rambut kepala bagian depan, kemudian ke bawahnya ke area sekitar dagu, samping kiri kanannya adalah ya wilayah yang dibatasi oleh 2 pentil telinga. Nah, ini area wajah ya yang harus diusap ketika seseorang bertayamum. Kemudian yang ketiga, rukun tayamum itu wal yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua lengan ma'al mirfaqaini beserta sikunya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, tayamum itu adalah mengusap kedua lengan ma'al mirfaqaini. Jadi sebagaimana wudu. Nah, meskipun ada pandangan dari mazhab yang lain, ini perkara ikhtilaf bahwa kalau wudu memang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, area yang dibasuh itu adalah sampai siku. Nah, namun kalau untuk tayamum sebagian berpendapat bahwa cukup pergelangan tangan saja. Nah, namun mu'tamad, pendapat yang terpilih, pendapat yang ini dikuatkan dalam pandangan Syafi'iyah, tayamum itu pun sama seperti wudu. Karena tayamum ini pada hakikatnya adalah badal, pengganti dari wudu. Yang namanya pengganti ya harus sama dengan apa yang digantikan. Karena di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tamsahu biwujuhikum wa aidikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, usaplah oleh kalian itu wajah kalian dan kedua lengan kalian. Nah, maka kedua lengan di sini sama ya areanya ketika membasuh lengan ketika sedang wudu. Makanya dalam pandangan Syafi'iyah bahwa ketika tayamum yang diusap itu wal yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua lengan beserta sikunya. Jadi sampai ke sikunya. Nah, yang keempat, rukun atau fardu tayamum itu watartibu tartib. Ya. Mengusap wajah terlebih dahulu, kemudian mengusap kedua lengan. Tidak boleh untuk dibalik. Nah, ini namanya tartib. Nah, ini. Jadi tayamum itu cukup 2 area saja yang diusap ya, 2 anggota tubuh saja yang diusap, yaitu wajahnya dan kedua lengannya beserta sikunya. Tidak perlu kemudian mengusap kepala, tidak perlu juga kemudian mengusap kaki. Nah, ini berlaku baik tayamum sebagai pengganti wudhu ataupun tayamum pengganti mandi besar. Jadi jangan mentang-mentang mandi besar ya, pengganti mandi besar maka tayamumnya harus mengusap seluruh badan. Ya, tidak seperti itu. Jadi tayamum itu cukup yang diusap adalah wajah dan kedua lengan ma'al mirfaqaini beserta kedua sikunya. Nah, Iwan bila rahimakumullah, nah ini yang perlu diperhatikan dalam hal bertayamum. Kemudian tadi ya, ini secara praktek bahwa tanah yang digunakan itu jangan tanah mustakmal. Makanya para ulama mengatakan untuk bertayamum ini ya bidor batai ini dengan 2 tepukan. Jadi secara praktek tangan kita ini bersihkan terlebih dahulu, ya tanahnya sudah tersedia, kemudian kenakan ke debu yang sudah tersedia, kemudian tepukan. Nah, tepukan yang pertama itu gunakan untuk mengusap wajah kita sambil niat, gitu ya. Diusap wajah, kemudian tanah bekas mengusap wajah ini yang harus diperhatikan, jangan sampai tanahnya itu kena bercampur dengan tanah yang nanti akan kita gunakan untuk mengusap lengan. Jadi kalaulah misalkan tanah bekas mengusap wajah ini mau dibuang, mau ditiup, maka tiuplah atau buanglah atau tepukan ke area lain. Nah, gitu. Hati-hati. Jangan sampai kemudian tanah bekas ini langsung dikenakan lagi ke debu yang akan kita gunakan untuk mengusap lengan. Jadinya nanti debunya itu mustakmal. Kalau debu mustakmal artinya debu yang bekas digunakan untuk mengusap wajah, maka nanti tidak sah jika digunakan untuk mengusap lengan. Nah, maka kalaulah misalkan mau ditepukkan ke area lain, tepukan ke area lain, jangan sampai bercampur dengan debu yang akan digunakan untuk mengusap kedua lengan. Nah, setelah itu untuk mengusap kedua lengan, ambil lagi debunya. Jadi jangan langsung satu tepukan ya, kemudian kita mengusap wajah, setelah itu langsung mengusap kedua lengan. Kalau seperti itu tidak sah. Jadi harus 2 tepukan bidor bataini. Nah, ngambil lagi yang kedua, baru kemudian ini gunakan untuk mengusap lengan kanan. Nah, ini pun ada tata caranya, Iwan fillah rahimakumullah ya. Jadi ini mungkin bisa dilihat ya.
Misalkan telapak tangan kita itu sudah ditempelkan ke area yang berdebu, yang kita maksudkan untuk mengusap kedua lengan. Nah, kita lihat apakah cukup memadai atau tidak, ya. Kalau terlalu tebal kita bisa tiup sedikit atau bisa tepukan sedikit. Setelah itu, debu yang nempel di telapak tangan kiri kita gunakan untuk mengusap lengan kanan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan, di telapak tangan kita itu kita kira-kirakan dibagi menjadi dua area. Ya, 50%, 50%. Nah, area yang pertama, misalkan area dari telapak tangan ya ke atas ke arah jari, kita gunakan untuk mengusap lengan kanan bagian depan. Ya. Nah, lengan kanan bagian depan. Seperti ini. Tarik dari ujung jari sampai ke siku. Nah, kemudian ini harus diperhatikan, yang 50% berikutnya jangan sampai kena, ya, jangan sampai digunakan terlebih dahulu. Ini harus terjaga, jangan sampai nanti tercampur, mustakmal lagi ceritanya nanti. Jadi cukup 50% dari telapak tangan kita itu yang tadi sudah ditempelkan ke debu, kita gunakan untuk mengusap area punggung lengan kanan kita. Nah, tarik sampai ke siku, setelah itu yang 50% sisanya baru digunakan untuk mengusap bagian depan, bagian dalamnya. Tarik lagi ke area jari. Nah, nanti jempol ketemu jempol. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita gunakan juga telapak tangan yang kanan untuk mengusap lengan yang kiri dengan cara 50% 50% tadi. Tarik lagi ke area ke siku, kemudian yang 50% sisanya tarik ke area jari dan nanti jempol ketemu jempol. Selesai. Nah, itu ya. Jadi cuma dua anggota badan saja yang diusap ketika bertayamum. Namun yang harus diperhatikan sekali lagi, jangan sampai debu yang digunakan itu bercampur. Atau bahkan hanya satu kali tepukan, debu yang digunakan untuk mengusap wajah digunakan juga untuk mengusap kedua lengan. Kalau seperti itu, tidak. Nah, beberapa minggu ke belakang mungkin viral juga ada sebuah video seorang pejabat tinggi di negara ini yang bertayamum dengan cara yang tidak sebagaimana dipahami oleh para ulama, kan gitu. Nah, makanya hadis Rasulullah SAW ini menjadi relevan untuk kita renungkan. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, dalamilah, pahamilah agama sebelum ya engkau ini memangku jabatan, sebelum engkau ini diberikan amanah menjadi pejabat. Karena ceritanya kalau sudah menjadi pejabat itu ya tidak ada waktu untuk belajar. Untuk meluangkan waktu untuk belajar itu sungguh berat. Nah, seperti itu. Maka sebelum memangku jabatan, kata Rasulullah, tafaqahu qabla an tusawwadu. Bertafaqquhlah, pahamilah agama. Termasuk hal-hal yang mendasar seperti ini, wudu, tayamum, tata cara sholat, mandi besar, dan sebagainya. Nah, sebelum nanti kita lebih sibuk mengurusi umat, nah, seperti itu. Menjadi pejabat dan sebagainya. Nah, itu ya, itu tata cara tayamum. Dan yang keempat adalah tartib. Jadi jangan sampai kemudian mengusap lengan terlebih dahulu, kemudian wajah. Seperti itu. Nah, boleh jadi juga sebetulnya ya bertayamum itu satu kali tepukan. Jadi satu kali tepukan, hanya saja kemudian yang tangan kanan, debu yang nempel di tangan kanan itu kita gunakan untuk mengusap wajah, sementara debu yang nempel di tangan kiri digunakan untuk mengusap kedua lengan, bisa juga gitu. Yang pasti sebetulnya jangan sampai debu itu bercampur ya antara debu yang memang masih murni yang belum digunakan, yang masih suci mensucikan, dengan debu yang sudah digunakan, yang jadinya nanti mustakmal ya, yang sudah digunakan tidak sah lagi digunakan untuk bertayamum. Nah, iwan bila rahimakumullah, itu fardu tayamum. Kemudian wasunanuhu salah satu asya, sunnah tayamum itu ada 3. Mana saja yang 3 itu? Yang pertama tasmiyah, membaca basmalah di awal, bismillah ya. Kemudian yang kedua wataqdimul yumna alal yusra, mendahulukan lengan bagian kanan ya, kemudian lengan bagian kiri. Jadi sebetulnya kalau kiri dulu baru kemudian kanan sah-sah saja, namun tidak akan mendapatkan fadilah
kesunahan. Jadi sunnahnya itu lengan kanan dulu baru kemudian kiri, sebagaimana juga wudu ya, disunahkan bagian kanan dulu. At-tayamun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang bertayamun. Tayamun itu senantiasa mendahulukan yang kanan ya. Ketika berwudu maka dahulukan area badan yang kanan terlebih dahulu. Ketika bertayamum maka dahulukan area yang kanan terlebih dahulu. Ketika merapikan rambut pun menyisir rambut, diceritakan di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu, maka Rasulullah senang untuk merapikan area kanan terlebih dahulu. Ketika tana'ul menggunakan sendal, mengenakan sendal, maka tayamun juga ya. Rasulullah itu mengenakan sandal yang bagian kanan terlebih dahulu. Ini kesunahan. Kemudian yang ketiga, kesunahan tayamum itu wal muwalatu. Terus menerus, tidak ada jeda antara mengusap wajah dengan mengusap kedua lengan, tidak ada jeda. Ini sunnahnya. Sebagaimana juga wudu ya, wudu juga sunnahnya muwalah. Antara membasuh wajah dengan membasuh kedua lengan tidak ada jeda yang lama. Itu sunnah. Nah, kemudian walladzi yubtilu at-tayammuma salah satu asya, hal yang membatalkan tayamum apa saja? Yang pertama, ma'abtala al-wudu'a. Setiap apa yang membatalkan wudu, maka itu pun membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudu sudah di pembahasan sebelumnya. Di antaranya ada yang keluar dari kubul ataupun dubur, ya, atau misalkan bersentuhan kulit lawan jenis laki-laki perempuan yang ajnabiyah, atau misalkan dia itu tertidur, ya, tidur yang tidak mumakkinan maq'adahu, yang tidak tetap, yang tidak mantap di tempat duduknya, maka ini pun membatalkan tayamum. Hilang akal karena pingsan misalkan, itu pun membatalkan tayamum karena itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, ada tambahannya ya, kalau wudu cukup itu saja ya yang membatalkan. Yang membatalkan tayamum ada tambahannya, yaitu apa? Waru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Melihat air di luar waktu sholat, di luar ketika dia sedang sholat. Ya. Nah, ini untuk tayamum yang memang penyebab tayamumnya itu gara-gara tidak ada air. Maka ketika dia sudah bertayamum, mau sholat misalkan, tiba-tiba dia itu melihat air, ada air, atau mendengar, pasti ada air. Tiba-tiba turun hujan misalkan gitu. Maka batal tayamumnya. Ya, batal tayamumnya. Berarti dia harus wudu. Karena sekali lagi, tayamum ini sebetulnya toharoh yang doif. Toharoh yang lemah posisinya itu. Ketika dia sudah bertayamum, kemudian melihat air, sholatnya belum, keburu melihat air, keburu mendapati air, maka batal tayamum. Ya. Kemudian nanti juga pada bagian berikutnya, kenapa tayamum ini dikatakan lemah posisinya? Beda dengan wudu. Kalau wudu satu kali bisa jadi, kalau nggak batal-batal digunakan berkali-kali untuk sholat. Tapi kalau tayamum nggak bisa. Ya, satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Nah, berarti kalau seseorang sudah Allahu Akbar, sudah baca doa, istiftah, baca Fatihah, tiba-tiba turun hujan, maka apakah batal tayamumnya? Harus membatalkan sholat? Tidak. Karena apa? Dia sudah fi syuru'is sholat, sudah masuk ke pelaksanaan sholat. Yang membatalkan tayamum itu, kalau memang tayamumnya itu sebabnya adalah karena tidak ada air, adalah ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholat. Melihat air di luar pelaksanaan sholat. Nah, iwan fillah rahimakumullah, berikutnya wariddah. Di antara hal yang membatalkan tayamum itu riddah murtad. Kalau wudu, ya, wudu, kemudian seseorang itu murtad wal iyadu billah, maka tidak batal tayamum. Misal, seseorang itu sudah wudu waktu Isya ini. Tiba-tiba jam 11 malam dia murtad. Jam 3 dini hari masuk lagi Islam. Wudunya belum batal, ya. Tidak kentut, tidak bersentuhan kulit lawan jenis, ya, tidak menyentuh zakarnya, maka meskipun dia sudah murtad namun masuk lagi Islam, maka tidak batal wudunya. Namun kalau tayamum gara-gara murtad, maka otomatis batal tayamumnya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita yang namanya tayamum itu tata cara toharoh yang doif, ya, yang lemah gitu. Makanya sebetulnya tayamum itu bukan menghilangkan hadas, tidak mengangkat hadas tayamum itu. Tayamum itu istibahatus sholah, ya. Dengan tayamum maka dia itu diperbolehkan menjadi sah sholat. Hadasnya masih ada sebetulnya. Beda dengan berwudu. Kalau wudu raf'al hadas,
mengangkat hadas, dia menjadi tidak punya hadas. Ya. Hadas itu apa sih sebetulnya? Kalau najis kelihatan ada fisiknya. Oh, najis ini misal kotoran cicak. Najis ini bawal, ya, air kencing misalkan. Tapi kalau hadas nggak kelihatan. Makanya bahasa fikih itu raf'al hadas, mengangkat hadas, sesuatu yang abstrak. Nah, namun para ulama tasawuf yang dia konsen di dalam pembahasan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, ya, yang namanya hadas itu meskipun abstrak nggak kelihatan, namun sebetulnya kalau seseorang berwudu maka dia itu menjadi suci, jiwanya itu, ya, menjadi suci, menjadi bersih jiwanya itu. Nah, itu ada sesuatu yang abstrak. Hanya saja yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana ketika seseorang mau sholat supaya sah, maka hadasnya ini harus diangkat, ya, baik dengan cara berwudu, baik dengan cara menghilangkan hadasnya itu dengan mandi besar ataupun dengan tayamum. Tayamum bukan mengangkat hadas sebetulnya, hanya istibahatus sholat, ya, dengan tayamum maka sholat diperbolehkan. Atau hal-hal yang memang menuntut, ya, dia itu suci dari hadas, maka dengan tayamum pun diperbolehkan dia untuk melakukannya, gitu. Nah, itu yang membatalkan tayamum, ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya ada satu masalah yang ini tidak hanya berkaitan dengan tayamum, tapi juga berkaitan dengan wudu. Wasahibul jabairi yamsahu alaiha. Ceritanya kalau seseorang itu terluka kemudian pakai plester, ya, pakai plester, pakai plester itu jabiroh, ya, sesuatu yang menutupi lukanya itu. Nah, bagaimana wudunya? Misalkan plesternya, perbannya itu misalkan di wajahnya karena luka, perbannya itu misalkan di tangannya. Nah, sementara dia mau berwudu, sedangkan tidak memungkinkan perbannya itu dicopot terlebih dahulu. Kalau dicopot terkena air malah membahayakan. Misalnya tangannya patah di perban, ya. Kalau kemudian mau wudu, perbannya dicopot malah membuat nanti lukanya tambah parah, misalkan. Nah, maka di sini dijelaskan wasahibul jabair yamsahu alaiha. Orang yang berperban, ya, orang luka yang menggunakan perban, maka tata cara bersucinya itu, ya, yang pertama yamsahu alaiha, perbannya itu cukup diusap pakai air, tidak perlu kemudian diguyur. Kalau wudu, wajah, lengan kan harus ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini, dibasuh, artinya ada air mengalir, tidak sekedar basah. Nah, namun kalau dia itu menggunakan perban, maka dispensasinya itu tidak perlu dibasuh, cukup area perbannya itu diusap. Perbannya ada di wajah, usap saja perbannya. Perbannya ada di lengan, usap saja perbannya. Perbannya ada di kaki, maka usap saja perbannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wayatayammamu wayusolli. Nah, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak cukup diusap, tetapi dia juga harus bertayamum. Ya, bertayamum sebagaimana tayamumnya tadi, menggunakan tanah, kemudian dia mengusap wajah dan kedua lengannya sampai siku. Nah, jadi wudu ia harus disempurnakan untuk area-area yang memang tidak terluka, tidak menggunakan perban, yang perbannya itu cukup diusap, plus dia juga harus tayamum, gitu. Ini dalam pandangan Syafi'iyah seperti itu. Kemudian wala i'adata alaihi in kana wada'aha ala tuhrin. Nah, kemudian kalau dia menggunakan tata cara yang tadi, maka sholatnya itu nggak mesti diulang. Ingkana wado'aha ala tuhrin, dengan catatan kalau orang ini menggunakan perban, ya, dalam keadaan suci. Jadi sebelum dia menggunakan perban, dia sudah dalam keadaan suci, tidak berhadas. Kemudian menggunakan perban. Maka ketika datang waktu sholat, mau berwudu karena memang sudah batal misalkan, maka area yang luka yang tadi di perban itu cukup diusap pakai air. Setelah itu sempurnakan dengan tayamum, kemudian sholat, wala i'adata, nggak mesti diulang sholatnya itu kalau nanti dia sudah sembuh. Nah, ini tata cara toharohnya orang yang menggunakan perban di area-area yang harusnya itu dibasuh ketika wudu. Ini dalam pandangan Syafi'iyah seperti itu. Nah, berikutnya wayatayammamu likulli faridatin.
Seseorang itu tidak cukup satu tayamum untuk beberapa kali sholat fardu. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau wudhu cukup satu kali selama dia tidak batal, maka wudhunya itu mencukupi. Namun kalau tayamum, waya tayammamu likuli faridotin. Kalau untuk tayamum, maka tayammamu likuli faridotin. Tayamum untuk setiap kali sholat. Sholat maghrib tadi, ya, misalkan sebab-sebab tayamumnya sudah terpenuhi, maka bertayamum untuk sholat maghrib. Nanti datang lagi sholat isya, maka untuk sholat isya tayamum lagi. Datang lagi sholat subuh, maka untuk pelaksanaan sholat subuh tayamum lagi. Nah, seperti itu. Wa yatayammamu likulli faridatin. Nah, ini sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, yatayammamu likulli sholatin wa illam yahdath. Ya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bertayamum untuk setiap kali sholat meskipun dia tidak berhadas. Nah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bughur bahwa qaulus sahabi fi misli hadza lahu hukmul hadisil marfu. Meskipun ini perkataan sahabat, ya, namun hadis seperti ini hukumnya adalah marfu, artinya nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena apa? Ini perkataan sahabat li annahu la yuqalu birra'i wal ijtihad. Karena perkataan sahabat itu tidaklah dikatakan, ya, hanya berdasarkan pandangan atau pendapat semata, tetapi itu tentu karena melihat atau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan bahwasannya yatayammamu likulli sholatin, bertayamum untuk setiap kali sholat meskipun tidak berhadas. Nah, makanya para fuqaha, para ahli fikih mengatakan beda dengan wudhu. Kalau untuk tayamum itu yatayammamu likulli faridatin, bertayamum untuk setiap kali sholat fardu. Wa yusalli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Namun kalau untuk sholat sunnah maka cukup satu kali tayamum. Dia mau mengerjakan berapa puluh bahkan berapa ratus kali sholat sunnah pun cukup dengan satu kali tayamum. Nah ini. Nah makanya para ulama mengatakan bahwa tayamum ini toharoh yang doif, toharoh yang lemah. Karena apa? Tadi ya, kalau wudhu kuat, satu kali wudhu bisa untuk beberapa kali sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tapi kalau tayamum untuk satu kali sholat fardu saja, mau melaksanakan sholat fardu yang lain maka dia harus tayamum lagi. Ya, ikhwan kita rahimakumullah, ini beberapa hal ya fikih seputar tayamum seperti itu. Wallahu a'lam. Berikutnya, insya Allah masih ada waktu, kita lanjutkan. Bagian yang kedua dari pembahasan toharoh itu adalah izalatun najas, ya, menghilangkan najis. Makanya dalam bagian berikutnya, pengarang kitab mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Pasal ini akan menjelaskan kepada kita jenis-jenis najis, ya, dan tata cara mensucikannya. Yang pertama dikatakan setiap cairan yang keluar, baik itu dari kubul ataupun dari dubur, maka itu adalah najis. Illal maniyya, kecuali mani. Nah ini bagian yang pertama, bahwa setiap cairan yang keluar dari kubul ataupun dubur itu adalah najis. Apa sebetulnya najis? Iwan fillah rahimakumullah. Najis itu secara bahasa lughatan asyai'u al-mustaqlaru. Secara bahasa yang namanya najis itu sesuatu yang menjijik. Ini secara bahasa. Namun secara istilah fikih yang namanya najis itu kullu ainin harumat tanawuluha. Setiap benda yang haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan, haram untuk diminum, alal itlaqi, secara mutlak. Halatal ikhtiar dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi darurat. Beda cerita kalau dalam kondisi darurat, ya. Dalam kondisi darurat, ya, najis sekalipun kan boleh untuk dikonsumsi, mengkonsumsi bangkai misalkan, ya. Itu boleh. Namun kalau dalam kondisi normal, ya, yang ketentuannya tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh diminum. Kemudian ma'asuhulati tamyiz, juga dalam kondisi mudah untuk dibedakan. Beda cerita kalau sesuatu yang tidak mudah untuk dibedakan. Misalkan apa? Ada bangkai belatung di dalam makanan yang sangat susah dibedakan. Maka ini
boleh untuk dikonsumsi. Kemudian lali hurmatiha, bukan juga karena kehormatannya, ya. Mayat manusia itu tidak najis, tetapi tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, gara-gara apa? Bukan gara-gara najisnya, tetapi gara-gara kehormatannya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Hidupnya pun dimuliakan, ya, termasuk juga ketika dia sudah meninggal, sudah menjadi mayat, ya. Binatang yang lain ketika sudah jadi mayat maka najis, tetapi bangkai mayat manusia maka itu tidak najis. Tetapi meskipun tidak najis, bangkai manusia itu, mayat manusia, haram untuk dikonsumsi. Wala listik dariha, juga bukan karena jijiknya. Nah, mani itu tidak najis, tetapi tidak boleh dikonsumsi. Karena apa? Istikdar, menjijikkan. Maaf, ingus itu tidak najis, tetapi tidak boleh untuk dikonsumsi. Karena apa? Istikdar, menjijikkan. Ya, jadi seperti itu patokan-patokannya itu. Tidak semua yang menjijikkan itu najis, tetapi semua yang menjijikkan tidak boleh dikonsumsi. Semua najis tidak boleh dikonsumsi, ya. Tetapi tidak semua yang tidak boleh dikonsumsi itu adalah najis. Kemudian walali dororiha, bukan juga tidak boleh dikonsumsinya itu karena membahayakan, ya. Kita mengkonsumsi paku haram hukumnya. Karena apa? Membahayakan, tetapi tidak najis, gitu ya. Fi badanin au aklin, membahayakan baik kepada fisik ataupun kepada akal, gitu ya. Minuman keras, minuman beralkohol itu najis, haram untuk dikonsumsi. Kemudian ada lagi yang tidak najis, misalkan apa? Ganja, apalagi opium, tidak najis, tetapi haram untuk dikonsumsi. Karena apa? Dorornya itu membahayakan kepada akal manusia. Nah, itu najis, ya. Nah, yang pertama tadi dikatakan bahwa jenis-jenis najis itu kullu ma'iin kharaja minas sabilain. Setiap cairan yang keluar dari baik itu kubul ataupun dubur, ya. Baik binatang yang binatang yang halal dimakan dagingnya ataupun yang haram dimakan dagingnya. Ya, semuanya najis. Illal mani, ya, kecuali mani. Jadi mani itu enggak najis. Ya. Air mani itu enggak najis kecuali maninya anjing dan maninya babi. Itu najis. Karena secara zat, ya, babi dan anjing itu najis, maka maninya pun najis. Tapi di luar itu semua, maka mani itu tidak najis, termasuk juga maninya manusia. Nah, Iwan billah rahimakumullah, berikutnya wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi wajibun illa baula sabiyyi alladzi lam ya'kul ta'ama fa innahu yadhkuru bi rasyil ma'i alaihi. Nah, sekarang kita akan bicara tata cara menghilangkan najisnya air kencing dan juga kotoran. Atau secara lebih umum ini adalah cara menghilangkan najis mutawassithah, gitu ya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Wa ghuslu jami'il abwal. Cara membasuh semua air kencing dan kotoran, maka ini adalah wajib. Illa baula sabiyyi alladzi lam ya'kul ta'am, kecuali air kencingnya bayi laki-laki yang dia itu belum mengkonsumsi makanan apapun. Fa innahu yadhkuru bi rasyil ma'i alaihi. Nah, karena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa itu, ya, cukup diperciki air saja, maka sudah menjadi suci. Nah, ini yang harus dibedakan, harus dipahami oleh kita bersama. Kalau air kencing orang dewasa, ataupun air kencing bayi perempuan, ataupun air kencing bayi laki-laki yang sudah makan makanan yang lain selain ASI-nya, atau sudah mencapai usia 2 tahun, maka harus dengan cara digusel, harus dengan cara diguyur pakai air. Tapi kalau air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI, maka cukup birasyil ma'i, dengan memercikkan air, ya, kepada area yang terkena air kencing tersebut. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seseorang itu pernah kemudian membawa anak laki-laki kecilnya yang belum makan apa-apa
ke pangkuan Rasulullah. Fa'ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Ya, didudukan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala saubihi. Kemudian anak kecil ini ompol, pipis di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in. Rasulullah kemudian minta air. Fanadohahu walam yagsilhu. Rasulullah cukup memercikkan air ke area yang terkena ompol tadi. Walam yagsilhu, tidak mengguyurnya. Nah, ini menjadi landasan bahwa air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, belum mencapai usia 2 tahun, cukup diperciki air. Kemudian yang kedua, ya, sebaliknya dari ini, kita juga pernah mendengar, ya ini yang masyhur, ketika ada orang Arab Badui datang ke Rasulullah, ke masjid, kemudian dia malah pipis kan gitu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Oleh Rasulullah dibiarkan terlebih dahulu, selesaikan dulu pipisnya. Meskipun para sahabat ini sudah greget gitu ya, ingin mengusirnya. Tetapi Rasulullah malah mendiamkannya sampai selesai. Setelah itu Rasulullah minta air ya dalam ember, kemudian diguyur bekas pipisnya orang Arab pedalaman ini. Nah, menurut para ulama pun ini menjadi landasan bagi kita. Kalau air kencing dewasa, ya maka masuknya ke najis yang mutawasit, pertengahan. Artinya tidak cukup diperciki dengan air saja, tetapi harus diguyur, harus dibasuh pakai air. Makanya di sini dikatakan wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Membasuh semua ya air kencing, ya kotoran, maka ini hukumnya adalah wajib, illa baula sabiyyi, kecuali air kencingnya anak laki-laki yang dia itu belum memakan apa-apa kecuali ASI. Fa innahu yathuru birasyil ma'i. Sucinya itu cukup dengan diperciki air saja. Nah, ini yang bagian yang pertama. Bagaimana kita mensucikan area yang terkena najis. Jadi harus dibedakan. Hal yang harus kita pahami bersama bahwa najis itu selamanya nggak bisa jadi suci. Ya, pada dasarnya. Kotoran misalnya, kotoran kambing, kotoran manusia, ya, yang bisa menjadi suci itu adalah mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Pakaian kita terkena cipratan air kencing misalnya, terkena kotoran. Nah, pakaian kita yang bisa disucikan, gitu ya. Nah, kalau najisnya itu sendiri ya selamanya nggak bakal bisa menjadi suci, gitu ya. Nah, kemudian cara mensucikannya maka harus dibedakan antara najis yang sifatnya itu hukmiyah dan yang ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah sesuatu yang terkena najis, namun ciri-ciri fisik dari najis itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada baunya, sudah nggak ada terlihat warnanya, sudah tidak ada rasanya misalnya. Nah, maka area yang terkena najis seperti itu cukup dengan dibasuh saja, diguyur pakai air. Ya. Namun kalau najisnya najis ainiyah, artinya di area tersebut masih ada fisik najisnya. Masih ada warnanya. Misalkan warnanya apa? Warnanya hijau kecoklat-coklatan, masih terlihat. Baunya masih ada, maka tidak cukup langsung diguyur pakai air. Harus dihilangkan terlebih dahulu sifat-sifat dari najis tersebut. Ya. Nah, dihilangkan dulu baunya, dihilangkan dulu warnanya. Ya. Setelah itu baru diguyur pakai air. Nah, itu najis ainiyah. Jadi, dilihat dari masih ada enggak sifat-sifat najis di area yang terkena najis tersebut. Najis itu dibedakan menjadi 2. Ada yang sifatnya ainiyah, artinya masih terlihat sifat-sifat dari najisnya. Yang kedua, najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah, ya, area yang pernah terkena najis, namun sifat-sifat dari najis tersebut sudah tidak ada. Nah, dalam pandangan Syafi'iyah, meskipun sudah tidak ada sifat dari najis tersebut, masih dihukumi sebagai area yang terkena najis, mutanajis. Pakaian kita misalkan, sarung kita terkena cipratan air kencing. Udah lama, udah seminggu, udah dijemur. Sudah hilang baunya, sudah hilang warnanya. Ya, apakah masih terkategori sarung yang najis? Masih. Meskipun sudah hilang sifat-sifat tersebut. Baru menjadi sarung yang suci, boleh digunakan untuk sholat, mukena yang suci misalkan. Kalau sudah diguyur pakai air. Karena dalam pandangan Syafi'iyah, ya, satu-satunya cara untuk menghilangkan najis itu ya dengan air. Gitu. Tidak cukup hanya dengan
dibiarkan begitu saja, terkena sengatan matahari, kemudian hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya, ya, sifat-sifat najisnya sudah hilang. Selama belum diguyur, ya, belum ghuslul ma'i, belum diguyur, dibasuh pakai air, maka tetap masih dikategorikan sebagai najis. Nah, demikian pula tadi kalau najisnya itu najis yang mukhaffafah. Ya, dilihat dari level susah enggaknya mensucikan najis itu, para ulama membedakan. Ada yang namanya najis mukhaffafah, najis paling ringan. Karena cara mensucikannya ringan. Nah, najis mukhaffafah ini adalah najisnya baulus sobiyyi, air kencing anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun. Ya, dan juga belum makan apapun selain ASI. Ini najis mukhaffafah. Kalau najis mukhaffafah tidak perlu diguyur pakai air, cukup diperciki air saja, sebagaimana pernah terjadi pada masa Rasulullah, ya, yang pada beliau itu didudukkan seorang anak kecil, ya, yang belum usia 2 tahun, kemudian ngompol. Rasulullah minta air, tidak mengguyurnya, cukup memercikannya. Nah, ini mukhaffafah, ringan seperti itu, sudah selesai. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Ini pertengahan. Najis pertengahan itu adalah najis, ya, selain najisnya air kencing bayi laki-laki model tadi, dan juga selain najisnya najis anjing dan babi yang nanti akan dibahas pada bagian berikutnya. Misalkan air kencing orang dewasa, air kencing bayi perempuan, kotoran sapi, kotoran burung, dan sebagainya. Ini terkategori najis mutawassithah pertengahan. Ya, ringan enggak, terlalu berat pun enggak untuk mensucikannya. Nah, tadi cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan terlebih dahulu sifat-sifat dari najis tersebut. Sifat najis itu ada 3. Yang pertama itu adalah warnanya, najis ada warnanya. Yang kedua adalah aromanya, ya, ada baunya. Yang ketiga adalah rasanya. Nah, hilangkan terlebih dahulu ketiga sifat tersebut. Diusahakan hilang terlebih dahulu, gitu ya. Fa'in bakia to'mun najasah dorro. Kalau rasanya itu masih ada, maka ini masih bermasalah. Artinya harus berusaha dihilangkan terlebih dahulu. Tapi kalau yang tersisa itu hanya warnanya saja atau hanya aromanya saja, maka tidak mengapa. Artinya sudah digosok sedemikian rupa pakai tisu misalkan, ini warnanya masih nempel terus, nggak mengapa. Langsung aja kemudian diguyur pakai air, selesai. Gitu ya. Nah, jadi itu tata cara menghilangkan najis mutawassithah. Ya, harus dihilangkan fisiknya terlebih dahulu, sifat-sifat dari najisnya itu terlebih dahulu. Kalau tiba-tiba kemudian najis tersebut diguyur pakai air, maka ini tidak selesai, malah menambah area yang terkena najis. Ini yang harus hati-hati para ibu bapak jamaah rahimakumullah, terutama kalau menggunakan mesin cuci misalkan. Ya, orang menggunakan mesin cuci, kemudian pakaian yang akan dicuci itu ada pakaian yang sudah terkena najis. Ada pipisnya anak misalkan, ya. Kemudian tiba-tiba dimasukkan, ya, ke area rendaman di mesin cuci tersebut, ya. Masih ada baunya dan sebagainya. Dicampur pakai air, ya, direndam pakai air, pakai deterjen, maka hati-hati, ini belum mensucikan pakaian tersebut. Malah membuat pakaian yang lain yang tadinya itu suci terkena dengan najis. Ini salah. Yang benar itu adalah pisahkan pakaian yang terkena najis dengan yang suci, ya, meskipun kotor, ya, tapi kalau suci, ya, nggak terkena najis, maka nggak mengapa tercampur. Tapi pakaian yang najis usahakan terpisah terlebih dahulu, sucikan terlebih dahulu, ya, baru setelah itu kalau mau direndam, mau disatukan dengan yang tadi yang suci, maka tidak mengapa. Atau misalkan kalau pakaiannya itu sudah hilang sifat dari najisnya, bau dan sebagainya, maka boleh langsung kemudian masukkan ke mesin cuci, ya, ke area pertama, kemudian diguyur pakai air. Nah, ini sudah memadai. Tidak membuat pakaian lain yang itu, ya, menjadi najis. Ini juga. Kemudian catatan berikutnya, cara mensucikan najis itu, ya, kalau airnya sedikit, satu gayung misalkan, Ya ada, ya udah deh. Bahwa najis itu najis itu yang didatangi oleh
Jadi air yang ada di gayung yang diguyurkan ke najis, ke pakaian yang najis. Bukan sebaliknya, pakaian najis, kaos kaki najis misalkan, sapu tangan najis, ya, meskipun tadi sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada rasanya, ya, langsung kemudian dicelupkan ke ember yang berisi air yang kurang dari 2 kula. Langsung dicelupkan ke gayung yang airnya itu kurang dari 2 kula. Maka alih-alih pakaian tadi menjadi suci, malah air yang ada itu menjadi najis, tidak menghilangkan najis. Jadi harusnya air yang mendatangi benda yang terkena najis, gitu. Kalau memang airnya kurang dari 2 kula. Tapi kalau airnya 2 kula, bahkan lebih, ya, di pembahasan sebelumnya air 2 kula itu kurang lebih 216 liter. Nah, kalau ini lebih leluasa, mau air yang didatangkan, diguyurkan ke benda yang terkena najis, atau benda yang terkena najis yang dicelupkan ke air, ini bebas-bebas saja. Karena apa? Airnya banyak, airnya 2 kula bahkan lebih. Tapi kalau airnya minimum, airnya kurang dari 2 kula, maka yang benar itu air yang mendatangi benda najis. Ya, misalkan, nih juga termasuk misalkan kalau kita punya gelas, ya, gelasnya terkena najis, misalkan kita sedang sariawan, ya, keluar darah, kemudian kita minum, ya kan, kemudian darahnya nempel di gelas, gitu ya. Nah, maka cara mensucikannya gimana? Hilangkan dulu warna darahnya, hilangkan dulu kemudian aroma-aroma darahnya di gelas kita. Setelah itu, ya, guyur pakai air. Bukan gelas yang dicelupkan ke ember, bukan gelas yang dicelupkan ke gayung, tetapi air yang ada di gayung, air yang ada di ember, diguyurkan ke gelas untuk mensucikan. Nah, seperti itu. Kalau memang airnya kurang dari 2 kula. Kecuali kalau kita punya area yang bisa menampung air yang 2 kula, 216 liter bahkan lebih, itu bebas. Seperti itu. Wallahu a'lam, ya, sampai titik ini dulu. Masih ada beberapa poin sebetulnya nanti di pasal terkait dengan cara, ya, mensucikan najis. Insya Allah kita sambung nanti pada kesempatan berikutnya. Selebihnya silakan, barangkali ada hal yang ingin didiskusikan. Falyatafaddal mashkur. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Baik teman-teman, Mas Santri azani Allah wa iyyakum. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak optimalnya sharing screen, ya. Sharing screen PDF materi untuk pertemuan di malam hari ini karena sejak awal tadi laptop saya terkendala, beberapa kali mati, jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi kami tidak bisa menampilkan layar dengan sempurna. Tadi hanya beberapa saat saja, qadarullah mati lagi laptop saya. Baik, teman-teman Mas Santri azakumullah, silakan bagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau hal yang ditanyakan kepada guru kita, silakan melalui interaksi langsung atau melalui kolom komentar. Tadi di awal saya melihat ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, ada 2 kalau tidak salah. Qadarullah tidak bisa saya lihat saat ini gitu. Mungkin nanti bisa diketik ulang atau nanti mungkin Ustadz Furqan bisa melihat nanti langsung direspon Ustadz, ya. Qadarullah bisa hilang Ustadz karena laptop saya tadi mati. Nah, kita berikan kesempatan dulu kepada yang ini, yang berinteraksi langsung. Ada Ustadz Ade Kurniawan, betul Ustadz? Oh, ya, saya ingin bantu membacakan aja pertanyaannya, Oh iya, boleh? silakan. Tafadhol Ustadz Ade, mohon bantuan Ustadz. Mohon bantuan Ustadz. Ini ada dari Pak Soleh, bagaimana Ustadz kalau medianya di dinding atau kursi pesawat? Ini pertanyaan serupa dengan Ibu Lala Adani. Jika jadi di kendaraan umum, misalnya kereta, pesawat, ada air di toilet, tidak boleh tidak tayamum. Jadi mungkin yang pertama, apakah boleh bertayamum dengan mengambil debu di dinding pesawat atau di kursi lah, seperti itu. Kemudian kalau dalam kendaraan umum, misalkan kereta, di pesawat itu kan suka ada toilet, ya, maka kita masih boleh bertayamum tidak? Jika seperti itu. Itu mungkin, ya, Ustaz, ingin membantu Ustaz Salman. Ya, Ustadz Ade, insyaallah. Ya, nah, berarti 2 pertanyaan ini berkaitan dengan yang pertama adalah asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum, dan yang kedua adalah media tayamum. Baik, kita komentari berkenaan dengan sebab-sebab tayamum terlebih dahulu. Tadi dikatakan bahwa di antara sebab tayamum itu adalah faqdul ma'i, ketiadaan air.
Nah, sekarang gimana kalau kasusnya itu di kendaraan umum, kereta atau pesawat, ada air di toilet, ya. Namun, apakah kemudian itu boleh digunakan untuk tayamum? Artinya kita sudah bisa nggak mengganti wudhu kita dengan bertayamum? Nah, maka kembali kepada apakah itu sudah terkategori faqdul ma'i, tiada air, ya. Faqdul ma'i, tiada air, atau ada air namun digunakan kepada hal lain yang lebih prioritas, dan berkisar di antara hal itu. Nah, Iwan rahimakumullah, kalau memang misalkan airnya ada di pesawat, di toilet, pun ya sesuai dengan prosedur, air itu digunakan untuk hal-hal yang urgent. Misalkan pesawatnya ini akan terbang sekitar 12 jam Indonesia ke Eropa atau ke Saudi misalkan, nggak transit terlebih dahulu. Airnya disediakan hanya untuk keperluan-keperluan yang urgent misalkan, untuk menghilangkan najis misalkan, atau untuk hal-hal lain yang Septisannya. Ya udahlah terserah Ali. beralih ke. Tapi kalau tertidur di situ nanti Namun ditinggalin ya. kalau misalkan ya masih memungkinkan air itu digunakan untuk berwudu, maka kita tidak boleh bertayamum, tapi berwudu dengan air yang ada di toilet pesawat atau toilet kereta tersebut. Nah, namun juga yang harus diperhatikan ya, jangan mentang-mentang kemudian ada air, kemudian kita berwudu ya seenaknya. Artinya berwudu seperti ketika kita di rumah ya, ketika kita misalkan di sungai. Nah, Rasulullah kan diceritakan dalam salah buah hadis itu berwudu cukup dengan 1 umud ya. Umud itu kurang lebih berapa ya? Kurang lebih mungkin ya sekitar 600 mililiter lah gitu ya. 1 botol air mineral seperti. Nah, maka sebetulnya ini pun yang harus ya perhatian kita. Kalaulah misalkan ya kita mau memanfaatkan terlebih dahulu air yang ada di kereta, di pesawat, tempat kita berkendara itu ya, fasilitas-fasilitas kendaraan umum itu ya, untuk berwudu, tidak beralih terlebih dahulu ke tayamum karena memang airnya faktanya ada gitu ya. Nah, maka kita pun harus lebih lebih bijak dalam mengenakan air. Jangan sampai kemudian kita wudu aja ya dengan seenaknya gitu ya. Tapi juga manfaatkan air itu ya, wudu dengan seoptimal mungkin. Paling tidak wudu yang fardunya saja gitu ya. Tidak mesti kemudian 3 kali, tidak mesti kemudian melakukan hal-hal yang sunnah. Karena apa? Karena ketersediaan air terbatas seperti itu. Nah, baru kalau kemudian kita sudah menduga bahwa air ini memang benar-benar sedikit ya, yang membutuhkan banyak, dan yang membutuhkan ini ya tidak hanya untuk keperluan wudhu ataupun mandi besar saja, tetapi juga untuk hal lain yang lebih urgent misalkan. Untuk istinja, untuk buang air besar dan sebagainya misalkan ya, maka tidak mengapa kemudian kita beralih mengalihkan wudhu ataupun mandi besar kita ke tayamum di kendaraan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan media bertayamum. Memang kalau dalam pandangan Syafi'iyah, di mazhab Syafi'i, tayamum itu biturobin tohirin lahu gubarun, tanah yang suci yang ada debunya. Artinya memang nyata ada debunya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau ya dinding ataupun pesawat? Nah, selama kita meyakini bahkan merasakan dinding atau kursi pesawat tersebut ada debunya, maka boleh kita bertayamum dengan ya menempelkan lengan kita mengambil debu dari dinding atau kursi pesawat tersebut. Nah, namun kalau kita menduga kuat tidak mungkin ada debu ya di dinding atau di kursi pesawat, lawang setiap landing itu ya dengan sigap petugas senantiasa memvakum, menyedot debu-debu yang ada di area tersebut, misalkan seperti itu. Nah, maka kita lebih afdol kalau ya kita menyediakan sendiri debu untuk bertayamum. Nah, makanya sekarang kan juga sudah menjadi hal yang lumrah. Ada khusus yang dikemas khusus disediakan siapa yang akan bepergian, membawa aja. Terus misalkan pakai plastik, nanti ketika mau bertayamum dihaburkan di tisu gitu ya. Nah, nanti kita bertayamum di atas tisu itu. Kemudian setelah itu ditutup lagi seperti itu. Nah, karena dalam pandangan Syafi'iyah yang namanya debu untuk bertayamum itu ya
harus yang lahu gubarun. Para ulama mengatakan lahu gubarun itu sesuatu yang memang kalau ditiup itu ada berhamburan gitu. Nah itu ya. Nah, kalau di dinding ataupun di kursi pesawat ya wallahu alam apakah ada atau enggak ya. Sehingga tai. Namun kalau misalkan kita Itu bukan. Ada suka susah. kan biasanya ya memang kebersihan itu sangat-sangat diperhatikan ya, disedot debu dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga yang harus menjadi pertimbangan kita. Namun kayaknya kalau misalkan yang dijadikan sebagai kendaraan ya, berkendaraan umum itu misalkan bis-bis umum lah ya, bis antar kota antar provinsi, mungkin ini lebih bisa diduga besar banyak debunya ya di kursi-kursi itu, banyak debunya di dinding-dinding bis itu gitu ya, seperti itu. Sepertinya bisa digunakan untuk bertayamum. Tapi kalau pesawat atau kereta-kereta eksekutif ya, kalaupun ada debu mungkin hanya beberapa butir saja yang itu tidak mencukupi untuk mengusap wajah, mengusap kedua lengan kita seperti itu. Ya, jadi afdalnya memang kalau memang ingin ihtiyat, kehati-hatian dan kita mau berkendaraan umum, bertayamum, maka menyiapkan debu untuk bertayamum terlebih dahulu. Dan itu sekarang juga sudah banyak dijual di toko-toko online seperti itu sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Juga terima kasih banyak Ustadz Ade sudah membantu saya membacakan pertanyaan. Jazakallah khairan Ustadz Ade. Nah Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah mengantri di kolom komentar. Tapi sebelumnya kami mengingatkan kepada teman-teman untuk menonaktifkan mikrofon karena supaya lebih konsentrasi ya kita menyimak jawaban dari guru kita Ustadz Furqan. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ini hampir serupa, tapi ini lebih spesifik, Ustadz. Maaf izin bertanya dari Pak Kemal, apakah tanah untuk tayamum bisa digantikan dengan bedak atau menggunakan debu yang ada di dinding? Nah, ini bedak, Ustadz. Lebih spesifik lagi, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Ya, kalau dengan bedak tidak bisa. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini sudah pasti disebutkan di dalam Al-Quran, sa'idan thayyiba. Jadi sa'idang, bukan bedak gitu. Sa'id itu menurut para ulama ya tanah gitu. Jadi nggak bisa digantikan dengan bedak. Kecuali memang bedaknya terbuat dari tanah gitu. Seperti itu. Ya, kalau yang debu yang ada di dinding ya seperti tadi ya. Kalau memang kita menduga kuat ada debunya ya tidak mengapa. Kemudian kita menempelkan tangan kita ke dinding tersebut ya untuk digunakan untuk bertayamum. Tapi kalau dinding yang bersih ya, dindingnya yang senantiasa mengkilap gitu ya, yang memang kita menduga kuat juga nggak ada debu, kalaupun ada yang nggak memadai, maka ya tidak mencukupi digunakan untuk bertayamum. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Jadi bedak tidak bisa Ustaz ya. Kita lanjutkan Ustaz. Dari Pak Wawan, Ustadz Afwan mau bertanya, kalau untuk mengetes rasa pada najis hingga rasanya tidak ada, bagaimana caranya? Ini terkait indikator najis tadi, terkait rasa Ustaz. Gimana cara ngecek rasanya sudah hilang atau belum Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, meskipun banyak dikatakan oleh para ulama di kitab-kitab fikih itu memang sifat dari najis itu 3 hal, ya. Launuhu, warnanya, ta'muhu, rasanya, warihuhu, dan aromanya. Namun jangan sampai dicoba-coba mau mengetes rasa gitu, seperti itu. Jadi cukup dikira-kira saja gitu ya. Cukup di perkiraan saja. Golabatuzon kita saja gitu ya. Sangkaan kuat ini sudah nggak ada sifatnya ya. Warnanya sudah nggak ada ya kan. Kemudian aromanya pun sudah nggak ada, rasanya pun sudah nggak ada seperti itu. Jadi nggak mesti saklek dirasa. Justru kalau sengaja dirasa ini malah jadi haram bagi kita gitu. Malah jadi hobi merasakan najis seperti itu. Allah malam bisa. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya untuk terkait ya. Golabatilon berarti ya, terkait dengan apa namanya? Sangkaan kuat bahwasanya sudah hilang gitu. Nah, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Pak Akif. Ustaz mau bertanya terkait laundry pakaian anak. Sedangkan kita tidak tahu ternyata ada yang terkena najis. Bagaimana cara kita menyikapinya Ustaz? Nah, terkait dengan laundry yang mungkin tercampur Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz. Ya. Kalau memang ini masih bisa dikondisikan, ya laundry-nya misalkan ya kita yang melaundry sendiri, ya, maka tadi kalau misalkan ada pakaian anak
ya, kemudian memang sudah hilang sifat-sifat dari najisnya, terkena pipis misalkan sudah lama, sudah nggak ada aromanya, maka sebetulnya cukup nanti ketika sudah masuk ke mesin cuci itu ya diguyur dulu, ya, jangan langsung direndam pakai air deterjen, karena sekali lagi kembali ke pembahasan sebelumnya bahwa air yang boleh sah digunakan untuk mensucikan najis itu untuk bersuci adalah air yang mutlak, air suci mensucikan, bukan air yang mukhalid yang sudah tercampur meski dengan benda suci. Jadi air deterjen itu tidak mensucikan, ya, karena apa? Sudah tercampur dengan benda suci. Jadi yang bisa mensucikan itu air murni. Nah, maka ketika misalkan ada pakaian anak kita terkena najis, namun sudah hilang sifat-sifat najisnya, artinya sudah hukmiyah sifatnya itu, ya, fisiknya sudah nggak ada, maka boleh jadi langsung saja masukkan ke mesin cuci kita, ya, kemudian diguyur pakai air terlebih dahulu sebelum direndam pakai air rendaman deterjen seperti itu, ya. Nah, air yang mendatangi pakaian, ya, sebagaimana tadi. Jadi jangan sampai kemudian mesin cucinya dipenuhi dulu dengan air, kemudian pakaian dimasukkan, dicelupkan ke sana, ini salah. Yang betul itu masukkan dulu pakaiannya, baru kemudian ya guyurkan air. Jadi air yang mendatangi pakaian ini sudah memadai. Nah, kita tidak tahu ternyata ada yang terkena najis. Nah, kalau memang tadinya nggak tahu, ya baru kemudian tahu, ya ini harus disikapi juga gitu ya. Kalau memang kita tidak tahu, ya, kalau tidak tahu atau mungkin juga lupa dan sebenarnya ini insya Allah dimaafkan. Tapi kalau memang sudah tahu, baru kemudian harus ditempuh cara-cara yang seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Pertanyaan dari Pak Akib tadi. Baik Ustaz, masih ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan, dan mungkin kita cukupkan 4 pertanyaan ini untuk pertemuan malam hari ini. Jadi teman-teman, kita cukupkan pertanyaan di malam hari ini sampai pertanyaan terakhir dari Pak Hasbidar. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Ustazah Dewi Larasati. Ustaz, bolehkah 1 kali tayamum untuk sholat fardu plus qobliyah dan ba'diyah? Apakah sekali tayamum itu bisa untuk berkali-kali sholat, Ustaz? Ya. Di sini sholatnya spesifik, Ustaz, qobliyah dan ba'diyah ya. Nah, tafadhol, Ustaz. Ya. Berkenaan dengan apa yang dituliskan tadi di dalam mata Nabi Syuja, wa yatayammamu likulli faridatin. Jadi 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Au manduratun fala yajma'u baina sholatai fardin bitayamumin wahidin. Jadi 2 kali sholat fardu tidak boleh dengan 1 kali tayamum. Atau antara 2 tawaf tidak boleh dengan 1 tayamum. Wala baina sholatin wa tawafin, atau antara sholat dengan tawaf tidak boleh dengan 1 tayamum. Jadi harus masing-masing. Wala baina jum'atin wa khutbatiha, dan juga antara Jumat dengan khutbahnya. Jadi harus masing-masing. Nah, juga walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halil antaf alahu muiraran. Nah, kalau ini berkenaan dengan mandi besarnya setelah haid gitu ya. Tidak ada air, dia dengan tayamum, maka boleh dilakukan 1 kali tayamum untuk misalkan tamkinul halil. Tamkinul halil itu untuk berhubungan badan dengan suaminya, maka boleh dilakukan berulang-ulang gitu ya. Wa tajma'u bainahu wa bainas shalah, ya. Juga antara tamkin tadi dengan sholat maka diperbolehkan. Itu kalau untuk yang fardu dengan fardu. Tapi kalau untuk sunnah maka diperbolehkan. Sunnah dengan sunnah ataupun fardu dengan sunnah. Sebagaimana juga yang ditanyakan antara misalkan sholat fardu dengan sunnahnya, qobliyahnya ataupun ba'diyahnya. Bisa dengan 1 kali tayamum. Ya. Seseorang melakukan perjalanan, dia menjamak sholatnya, duhur dengan asar. Maka kalau melakukan jamak dan wudunya diganti dengan tayamum, maka ini pun harus masing-masing gitu. Nah, makanya tadi juga pertimbangan yang harus dipertimbangkan, hal yang harus dipertimbangkan ketika seseorang bepergian, naik pesawat, naik kereta, apakah dia itu mau bertayamum atau berwudu. Pertimbangannya bukan hanya sekedar ada air mencukupi atau tidak, tetapi juga konsekuensi kalau dia berwudu, 1 kali wudu dengan 1 mud misalkan tadi, dia mencukupi untuk sholat berkali-kali. Perjalanan Bandung-Surabaya,
berangkat misalkan duhur seperti itu. Kemudian dia berwudu cukup 1 kali untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya sampai ke Surabaya kan seperti itu. Tapi kalau tayamum, saya mau tayamum saja, maka konsekuensi lainnya kalau tayamum berarti ketika dia di kereta harus berkali-kali tayamum. Mau duhur tayamum lagi, mau asar tayamum lagi, mau maghrib tayamum lagi. Karena apa? Tayamum itu cukup ya 1 kali fardu hanya mencukupi dengan 1 kali tayamum. Masing-masing keparduan itu ya tidak mencukupi dengan 1 kali tayamum. Nah ini konsekuensinya yang harus dipertimbangkan juga kalau bepergian. Kalau wudhu cukup 1 kali wudhu untuk beberapa kali sholat fardu yang dilakukan. Tapi kalau tayamum harus diulang kalau memang dia melakukan beberapa kali sholat fardu. Tapi kalau sunnah atau fardu dengan sunnah, sebagaimana sholat fardu dengan qobliyahnya, maka silahkan dengan 1 kali tayamum itu sudah mencukupi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Setelah tadi pertanyaan dari Ustazah Dewi. Pertanyaan dari Ibu Safrida Jalil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah debu untuk tayamum boleh dipakai berulang? Nah, kalau tadi tayamumnya, sekarang debunya Ustaz. Apakah boleh dipakai berulang kali Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, debu yang sudah digunakan untuk tayamum maka terkategori mustakmal, tidak boleh digunakan terlebih dahulu, tidak sah. Kecuali kalau debunya sudah lama terkena hujan, misalkan sudah tersucikan lagi, maka ini boleh digunakan untuk tayamum berulang. Jadi kalau masih mustakmal tidak boleh digunakan lagi gitu ya, karena sudah terkategori debu mustakmal yang memang sudah digunakan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Safrida Jalil tadi. Kemudian selanjutnya Ustaz, masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Ustazah Ajeng. Tekstur debu yang digunakan untuk tayamum itu seperti apa Ustaz? Karena kadang ada debu yang bergumpal yang biasanya ada di pojok dinding rumah. Nah, ini terkait dengan kategori debunya Ustaz. Apakah ada ketentuan khusus Ustaz terkait dengan debu ini Ustaz? Nah, Ustaz. Ya, dalam pandangan para ulama, kata-kata dalam Al-Quran fatayammamu sa'idang tayyiba di sini maksudnya adalah at-turab at-tahir lahu gubarun. Tanah yang suci yang lahu gubarun, ada debunya. Nah, maksud debu di sini adalah debu yang kalau kita tiup itu dia bisa berhamburan. Nah, terlepas apakah asalnya dari debu itu bergumpal atau sudah memang merata dan sebagainya. Namun ketika kita kenakan ke tangan kita, kita tempelkan tangan kita ke area tersebut, maka kalau misalkan si debu itu kita tiup, itu berhamburan, maka itu sudah mencukupi. Seperti itu, ya. Maka kalaupun misalkan ada debu yang bergumpal yang biasanya ada di pojok dinding rumah, ya kan? Kemudian kita pegang atau misalkan kita gumpalan itu kita ratakan terlebih dahulu, ya, maka itu sudah mencukupi digunakan untuk bertayamum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz jawabannya. Jazakallah khair. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ustazah Ajeng tadi terkait dengan tekstur debu yang boleh digunakan untuk bertayamum. Pertanyaan terakhir Ustaz, dari Pak Hasbidar. Izin bertanya Ustaz. Kalau kita bepergian, umpama kita mau ke kebun, nah kita sudah tahu nggak ada air, lalu kita membawa satu aqua sedang untuk berwudu. Jadi sengaja membawa air yang memang khusus untuk berwudu, Ustaz, karena tahu di tempat tujuan tidak ada air. Gimana Ustaz? Tafadhol. Ya, nah itu cara yang benar. Kalau memang sudah dipastikan di tempat tujuan itu tidak ada air, sedangkan di rumah masih ada air, maka kita tidak boleh beralih ke tayamum terlebih dahulu, karena masih bisa mengusahakan adanya air yang kita gunakan untuk berwudu. Ya, membawa satu aqua misalkan kurang lebih 600 mili ya atau 1000 mili, maka ini sudah mencukupi, bisa digunakan untuk berwudu. Insya Allah ini sudah memadai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawaban-jawabannya. Tadi pertanyaan terakhir terkait dengan membawa air di tempat tujuan yang tidak ada air. Baik Ustaz, mungkin sampai di sini untuk pertanyaan-pertanyaan kita, karena waktu juga yang sudah lebih dari 4 menit, 21.34. Mungkin Ustaz ada kesimpulan atau nasihat yang bisa Antum sampaikan kepada kami Ustaz sebagai penutup. Tafadhol Ustaz. Ya,
Ini sebagai hikmah atau pengingat bagi kita saja bahwa kita ketika mempelajari tayamum dan sebelumnya kita mempelajari mengusap kuf, ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, tidak ingin memberatkan kita. Maka kita kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah kita ini ringan, ya. Kemanapun melangkah tidak akan kesusahan dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan apa yang senantiasa kita kaji, apa yang telah dicatatkan oleh para ulama, ini bisa semakin membuka cakrawala khazanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan kita semakin yakin akan kemaharahman maharahimannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas kesimpulannya. Juga kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas pemaparan materi yang telah antum sampaikan kepada kami dan juga atas jawaban-jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas apa yang antum sampaikan, apa yang antum ajarkan kepada kami, dan semoga apa yang antum sampaikan menjadi yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua bisa mengamalkan kita sampaikan. Baik teman-teman Mas Santri azakumullah, alhamdulillah kita sampai di ujung daurah kita. Alhamdulillah banyak sekali kita dari daurah fikih malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pekan-pekan selanjutnya. Teman-teman Mas Santri azakumullah, sekali lagi saya mohon maaf apabila selama menemani teman-teman di malam hari ini banyak kekurangan, khususnya pada bagian sharing screen ya teman-teman. Saya tidak bisa menampilkan layar untuk materi di malam hari ini karena kendala teknis yang saya alami di device saya, di laptop saya. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja mungkin dari kami. Semoga sekali lagi semoga ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga kehadiran kita di malam hari ini menjadi saksi nanti pada hari kiamat yang akan menolong kita. Baik, itu saja mungkin. Mari kita akhiri daurah kita di malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.